Bingkai Ramadan. Bincang-bincang sekitar Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar yang sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala kembali kita haturkan pada subuh ataupun pada kesempatan sahur yang ke-13 kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan kesehatan kepada kita untuk terus berjuang dengan sekuat tenaga, segigih-gigihnya melaksanakan Ramadan yang sudah hari yang ke-13. Puji syukur kembali pula kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena malam hari ini Pak Ustadz tetap dalam keadaan sehat walafiat, ya Ustadz. Alhamdulillah, ya. Baik, pendengar yang sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, puasa polimam palutao. Ustadz ya? Ya, jangan sampai semua berlalu begitu saja kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa. Ya, mari kita isi terus segala kesempatan waktu kita karena seiring dengan yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah hal-hal yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di yaumil akhir nanti. Tidak akan bergeser langkah seseorang dari tempat hisapnya sampai dipertanyakan. Empat hal. Yang pertama Ustadz adalah umur. Jadi maut ini mapiluh mayali madelawamila melalito, bagaikan pedang yang sangat tajam, mangkilat, mapahu-pahu terhunus, siap menebas. Kullu nafsin zaikatul maut. Nah, itu kan piluh mayalo itu. Artinya semakin bertambah umur kita, semakin kecil kesempatan kita untuk hidup. Ini marilah kita menggunakan umur kita dengan sebaik-baiknya seperti halnya sudah kita bahas pada semalam ya Ustadz ya. Dan juga kepada ilmu yang kita gunakan. Ada satu pertanyaan sebelum kita beralih kepada harta ataupun jiwa ataupun tubuh kita yang akan mempertanggungjawabkan Ustadz adalah mengenai ilmu. Ilmu kan Ustadz bilang bahwa ilmu itu harus dipertanggungjawabkan. Ilmu yang bagaimana ini Ustadz? Apakah ilmu semua ilmu atau ilmu untuk belajar agama misalnya? Semua ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Karena ilmu dunia pun ada hal-hal yang memang dimintakan pertanggungjawaban. Seperti misalnya orang belajar kedokteran. Karena kata Imam Syafi'i itu apa? Kalau kita mau aman di dunia ini, carilah satu daerah itu punya dua. Yang pertama punya ulama, yang kedua punya dokter. Itu aman itu. Dari dunianya aman, akhiratnya juga aman. Jadi makanya Imam Syafi'i mengatakan kalau mau cari satu daerah yang lihat pertama kali dua ini, ada dokter dan ada ulama, dua itu. Ulama itu berarti orang yang berilmu. Maksudnya berilmu agama. Seperti itu. Jadi termasuk guru-guru Ustadz. Baik, kemudian Ustadz ada yang mengatakan kepada saya juga, Mailah tanggula maili mongoliau itu adalah yang untina anak amai. Kebetulan ti Ustadz kan membahas mengenai ilmu. Wali mongoliau ma'o, ya kalau begitu saya tidak usah belajar karena akan saya pertanggungjawabkan. Misalnya saya belajar sholat, kemudian saya tidak melaksanakan sholat, akan mendapat dosa ketika saya sudah tahu kemudian saya tidak laksanakan. Bukan begitu, Bro. Dan kalau kita misalnya kita tidak mau belajar, berarti kita akan ketika kita melangkah dan salah melangkah, kita dihukumi karena kebodohan kita. Makanya kita harus belajar. Belajar. Dan yang lebih berbahaya itu adalah berbicara atas nama Allah yang dia tidak ketahui. Bahkan itu dosa yang lebih besar daripada kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Innama harrama al-fawahisha
ma dhahara minha wa ma batan wal ithmu wal baghi bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian apa? Pertama, fawahish, kekejian. Ma dhahara minha wa ma batan, apa yang nampak maupun yang tersembunyi. Wal ithmu wal baghi bighairil haqq, dan dosa serta penentangan dengan tanpa hak. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, yang engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang engkau tidak memiliki ilmu di dalamnya, dan yang terakhir adalah wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, yaitu engkau berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala yang kamu tidak ketahui. Jadi dosa yang paling besar setelah kesyirikan apa? Berkata atas nama Allah yang dia tidak memiliki ilmu di dalamnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga menekankan dalam surah Al-Isra ayat 36 apa? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah apa? Janganlah kalian berhenti yang kalian tidak memiliki ilmu di dalamnya. Sesungguhnya sam'a, pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuad, dan hati, semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mu'alim mengalasani, tidak boleh beralasan bahwa saya tidak tahu. Ya tidak boleh. Ya tidak itu boleh. Mendapatkan dosa yang paling tinggi setelah kesyirikan apa? Adalah berkata atas nama Allah yang dia tidak tahu. Ya. Dan juga Allah mengatakan juga dalam firman yang lain, Allah berfirman apa? Wala taqulu limattasifu alsinatukum hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadzib innama yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Janganlah kalian berkata dengan lisan-lisan kalian ini halal, ini haram. Sementara kalian tidak mengetahui. Litaftaru 'ala Allahil kadziba. Karena tidak tahu apa? Mendustakan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Innama yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan atas nama Allah, dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya. Jadi karena dia belum asalim huwabu, belum asalim jawab, padahal dia tidak tahu. Ya, kata Allah apa? Ya, sesungguhnya itu adalah berdusta atas nama Allah dan dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Jadi tidak ada alasan misalnya Ustadz ya, lo nggak boy. Ya. Kayak pengen makan babi. Saya kan tidak tahu. Berarti makan terus. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan tidak tahu karena begitu banyak ulama di sekitar kita. Untuk kita bertanya. Banyak sekali tempat wadah untuk kita mendengarkan ilmu. Jangan sampai ilmu aja puasa. Dia tahu. Jangan sampai seperti itu. Karena ketidaktahuan yang kemudian melarikan diri dari tanggung jawab. Kemudian melangkah pun dalam keadaan salah. Karena tidak memiliki ilmu. Makanya segala sesuatu harus dituntut dengan ilmu. Jadi ilmu ini setelah kita tahu, kita praktekkan. Jangan sampai cuman kita tahu saja. Cuman sekedar pengetahuan. Bahan diskusi, bahan perdebatan, tetapi tidak diamalkan. Kalau cuma begitu, laptop lebih pintar dari orang. Karena cuma sekedar disimpan, bahkan kapasitas laptop lebih banyak. Tapi bukan begitu standarnya. Yang dilihat itu adalah bagaimana kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Jadi sama dengan ketika kita orang belajar membaca Al-Quran. Jadi artinya ketika kita sudah belajar membaca Al-Quran, malah total baca Al-Qurani, berarti kita harus membacanya. Bukan mau ngaku lo itu HP. Seperti itu. Jangan sampai cuman kita orang sudah yang penting so tahu mengaji sudah selesai sampai di sini. Sama juga dengan begini. Orang masuk di madrasah Ramadan. Ramadan itu kan seperti madrasah. Ada di situ pembimbingan sholat malam, ada di situ pembimbingan puasa, ada di situ pembimbingan memberikan buka puasa. Setelah keluar dari bulan suci Ramadan tidak berbekas ilmu dari madrasah Ramadan itu. Inilah yang tidak diamalkan itu. Setelah dia ketahui ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah. Setelah dia ketahui ada sholat malam, setelah dia ketahui juga dia harus memberikan buka puasa. Dia cuek, dia anggap itu hanya di sekolah saja baru dia bisa. Ini tidak boleh. Dia tahu ada Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar. Tapi mau de senggol. Yang halau itu, misalkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 83 tahun. Khawatir itu pas Lailatul Qadar turun, dia
di mana? Di Pasar Senggol, sehingga dihitung 83 tahun di Pasar Senggol. Ya, lo dunggal yang mebah mau lato cookies sih. Ih, bos tak hitung-hitung mau lato cookies sih. Kalau mau lato cookies sih mau apa namanya berikan buka puasa itu bagus. Dan amalia yang bagus itu. Ya. Atau molato cookies untuk ke hari raya. Tapi kalau misalnya molato cookies hingga bohe waya tala hilau, apalagi waya tala dungu dupa. Wanto-wanto. Bohe waya tala dungu dupa tutua Ustaz. Ini karena tidak berilmu. Jadi kita diwajibkan untuk berilmu. Jadi perintah untuk tetap menuntut ilmu. Menuntut ilmu karena kata Nabi Muhammad SAW apa? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Jadi kalau misalnya ada hamba Allah atau pendengar sahabat cahaya maupun Poliama yang meninggal ketika sementara menuntut ilmu, itu sama dengan berjihad di jalan Allah. Karena kata Nabi Muhammad SAW apa? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa jihadun fi sabilillah. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semangat buat kita untuk terus menuntut ilmu. Dan kemudian ketika kita sudah mendapatkan ilmu, bahwa ini akan dimintai pertanggungjawaban. Betul. Jangan sampai ada alasan seperti yang tadi pertanyaan di jalan tadi waktu dumo dupa bomaheko itu lo dumo dupa. Itu tadi belajar ilmu. Begini pernah di zaman Nabi ada orang yang karena dia tidak punya ilmu, dia ini ada orang yang celaka luka, kemudian kepalanya luka. Kepala luka ini baru kemudian dia dalam keadaan junub. Dia tanya sama orang bodoh ini yang tidak belajar ini, bagaimana saya ini? Saya ini dalam keadaan junub, sementara saya baru kemudian kepala saya luka. Apakah saya wajib untuk mandi junub? Nah, ini orang karena dia bodoh, harus mandi. Dia bilang, harus mandi. Sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan orang tersebut meninggal dunia. Hal itu dibawakan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi bukan senang, tapi Nabi marah. Wajahnya memerah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Qatalahumullah. Semoga Allah memerangi kebodohan ini, orang ini yang bodoh ini. Baru Nabi melanjutkan dengan perkataan yang sangat indah. Fa inna shifa'al ail as-su'al. Karena sesungguhnya obat dari kebodohan itu bertanya. Jangan bolos asal mohwabu. Bolos asal dia karena dia takut. Begitu. Bayangkan Imam Malik saja. Ini Imam Malik ya. Imam yang di kalangan madhab itu dikenal 4 madhab. Imam Malik itu mengatakan ketika ditanyakan 10 pertanyaan, yang dijawab cuma berapa? 3 pertanyaan. Yang lain dia jawab wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Orang bilang, wahai imam, ente ini imam, kenapa ente cuma jawab 3 pertanyaan, yang lain cuma wallahu a'lam. Apa dia mengatakan? Sampaikan kepada orang bahwasanya hanya saya menjawab 3 pertanyaan. 7 pertanyaan saya jawab wallahu a'lam. Karena apa alasan Imam Malik? Bahwasanya wallahu a'lam itu adalah nisful ilmi. Mengatakan wallahu a'lam itu adalah separuh dari ilmu. Maksudnya apa? Kalau dia mengatakan wallahu a'lam berarti dia tahu diri. Walau tidak mau asali mau wabu. Tidak mau asali mau jawab. Walau tidak mau asali mau huata. Tapi dia sesuai dengan ilmu yang dia ketahui. Dia berani begitu. Dia berkata dengan ilmu, berhenti juga dengan ilmu. Ketika dia tidak tahu, dia mengatakan saya tidak tahu. Ketika dia tahu, dia jawab sekedar dengan keilmuan dia. Dia tidak melebih-lebihkan, dan itu adalah hal yang sangat baik. Seperti itu. Baik, pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang untuk berilmu ini kita dituntut untuk berilmu, wajib wali itu mau belajar. Mau belajar lo agama, mau belajar tentang dunia, itu wajib. Jangan sampai kita mengatakan diri kita tidak tahu. Tidak ada ulama, tidak ada yang saya mau bertanyakan. Karena dia bilang malu bertanya sesak di jalan. Jadinya bukan lagi malu bertanya sesak di jalan, malu bertanya jalan terus. Atau tidak, malu bertanya sesak di jalan, banyak bertanya pica bibir. Nah, boleh dulu lah itu mah. Nah, artinya mah boleh itu terus yang boleh ya. Tapi lebih bagus itu. Berarti dia sadar diri bahwa kekurangan dia seperti ini. Dia tidak memaksakan sesuatu yang dia tidak ketahui. Itu namanya orang sadar diri. Bagus kalau seperti itu. Tapi kalau dia tidak sadar diri, ini bahaya. Ini musibah. Makanya bagusnya kita sadar diri dengan apa yang kita tidak ketahui. Jadi pehintu. Kuncinya
bertanya. Ya. Kalau mau lito mau Hindu, silahkan cari di banyak sekali media yang kita orang bisa lihat. Termasuk ini Bingkai Ramadan. Bingkai Ramadan. Jadi ada media elektronik, ada media baca yang lain yang bisa menjadi referensi kita. Tanya. Jadi kalau perlu dikomparasi, dibandingkan. Uti wololo. Supaya kita berjalan pada rel yang benar. Huata deh loh Ustaz bilang ini. Artinya ketika ada orang bertanya, kita pun menjawab sesuai kemampuan kita. Dan yang kita tahu itu salah ternyata. Dan ini kalau kita sudah menyampaikan salah, seperti yang tadi di zaman Nabi sampai Rasulullah itu memerah karena inilah kuli Rasulullah karena kebodohan itu. Jangan dia menjawab baru bodoh lagi baru jawab lagi. Kalau bodoh dia diam aman. Ini bodoh jawab akhirnya membuat orang meninggal dunia. Lebih baik jam total jam apa? Pola metode atau tidak lebih bagus juga. Otawa uti sebenarnya. Tapi longgo patata umetuli Ustaz. Itu kan supaya ente tidak mau jungkir balik Artinya tetap pura-pura. Artinya kayak nggak sampai dia bilang, "Ya betul, tapi ya mau dia tambut tuh." Odi saja. Sebenarnya otawa uti. Bahwa jangan sampai tala. Lebih itu sama-sama pipati Ustaz, sama-sama Hindu untuk perjelas. Benar tidak ini? Kan banyak di kampung itu, di satu kampung itu pasti ada Ustaz. Banyak Ustaz Banyak Ustaz. Ini banyak sekali lulusan pesantren, lulusan Timur Tengah. Timur Tengah banyak yang kita bisa bertanya jangan sampai datang ke sana pati Ustaz, kira-kira bagaimana hukumnya ini? Ustaz bilang, kamu nanya. Emak Ustaz tuh. Jadi ini hanya untuk menyemangati yang sementara melaksanakan sahur pada kesempatan kali ini. Jadi sekali lagi Ustadz, sekarang kita akan berpindah setelah umur yang kita pertanggungjawabkan, kemudian ilmu yang kita pertanggungjawabkan. Nah, ini ilmu adalah kemudian adalah harta Ustadz ya. Ya, harta. Mengenai harta ini berarti ada beberapa pertanyaan untuk harta ini. Harta ini kata Nabi Muhammad SAW itu dalam hadis itu apa? An malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqah. Tentang hartanya dua yang ditanya, dari mana dan kemana. Londo utonu, awawude utonu. Gitu. Dua. Jadi harta itu dua hal itu yang dipertanyakan. Jadi dari mana itu harta itu, ya. Kemudian kemana kita salurkan harta itu. Jadi dari mana kita harus tahu. Makanya di beberapa tempat itu ada orang itu biasa kadang menulis, kami bisa bersabar dengan tahannya lapar, tapi kami tidak bisa bersabar dengan api neraka dimasukkan dalam perut kami. Itu, ya. Seperti itu. Kadang di pintu-pintu itu ada tertulis kata-kata mutiara demikian. Kami bisa bersabar dengan lapar, tapi kami tidak bisa bersabar dengan api neraka yang dimasukkan ke dalam perut kami. Mungkin ditolong puasa Ustaz. Enggak tahannya tuh butia upolango loh. Bahwa daripada mamudu tolamo lah butia api neraka, tulo neraka. Lebih baik kita orang berlapar-lapar. Tapi bukan berlapar-lapar berarti bawa moti polango, kemudian kita orang tidak isi dengan amal ibadah. Artinya pola-polango tapi bawa tulu helo ulai itu. Di bawah ya talo tulo neraka. Muhammad SAW apa? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang berpuasa, tidaklah dia berpuasa kecuali apa? Hanya menahan lapar dan dahaga. Dan kedua yang kata Nabi sambungan hadisnya, kam min musalli laisa lahu min salatihi illa ta'ab. Berapa banyak orang yang melaksanakan salat, tidaklah dia mengerjakan salatnya kecuali apa? Hanya dapat capek, didutoh. Wongolo. Bo dumulamo tak dumulayo dia jalan mahun lali. Dolin. Patawa puasa lombu mula matutulu hepol. Harap leu tim puasa ti bom tarai bom puasa. Tutulu. Harap beliau tiba puasa tiba umotara betu meningkahe patadi dumo subuh di dumo lohori di dumo asari di dumo magaribu ya kan. Bahkan dia mau suhur lagi. Ini pertanyaan artinya memang dia bawa ayat talo tulo naraka itu dia bawa ayat tali biar ada ilmu, biar berpuasa, biar bersolat ima tulu.
mailot artinya kita orang setengah mati batahan lapar, orang tengah mati batahan haus, berhubungan dengan istri, tapi ketika sudah selesai Ramadan, mabil adio malah buku, artinya buku ini dia buka ke sana kita sampai amal ibadah. Ternyata zong. Karena apa? Mau habis dengan bermain domino. Ya, main domino. Habis dengan tidur. Ya, wah hemo itu domino hemo iya tahu hemo giba. Yo ala itu ulam-ulam itu di. Yang tabi yang utibo di. Butibo bolo di bawah iyo yang hemo tabi ya. Artinya kan mau cerita orang. Ketika ke masjid cuma menceritakan orang lain, kejelekan orang lain. Ya, ini jangan sampai kita lebih baik di masjid itu kita khusyuk sholat, diam. Jangan sampai ketika ada imam yang lambat sedikit, ketika Allah dolim, amin. Artinya kan ketika biasanya kan kalau ada di masjid-masjid juga Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada jamaah akan bilang Allahumma shalli alaihi, gitu kan? Dia jawab dengan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lama sekali. Lama sekali. Ya, itu karena apa? Karena dia target dia ibadah bukan khusyuk, tapi target ibadahnya apa? Speed sambilan. Ya, dia target untuk mempercepat sholat. Jadi bukan khusyuk. Yang kita cari itu khusyuk. Ada juga orang yang cepat tapi bacaannya bagus. Ada yang cepat juga tapi dia mengetahui tumaknina dalam sholat. Itu yang perlu. Jadi tumaknina itu yang kita perhatikan dalam sholat kita. Jadi mari kita isi segala Ramadan kita, semakin hari semakin berakhir ini Ramadan. Tinggal 2 hari lagi kita masuk sudah pertengahan. Pataingga maela malalohila mamuhasabah kira-kira butia puasa butia. Artinya 13 hari sudah berlalu, seberapa kira-kira kebaikan yang kita sudah berikan ke orang lain. Amal ibadah apa yang sudah kita bisa mengaku akan. Mawolo umula hiyongalo. To malam hari raya. Jangan sampai menangis hiyo-hiyo apa puasa tolahui. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi yang tadi Ustadz hari ini kita membahas tentang yang dipertanggungjawabkan kita yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah harta kita. Jadi hati-hati dalam memperoleh harta ini. Betul. Jangan sampai ula-ulio. Begitu Ustadz ya. Kalaupun akan ada, kan tidak artinya Ustadz, walau misalnya Ustadz dalam mencari rezeki itu bisa saja ada harta yang tidak sesuai dengan ajaran. Kira-kira bagaimana? Kata Nabi Muhammad SAW, layatiyanna akhir zaman, akan datang pada akhir zaman. Dan ini sudah terjadi. La yubalil mar'u bima akhadal mal. Seseorang itu tidak lagi peduli dari mana dia mendapatkan hartanya. Hal min halal au min haram. Apakah itu dari yang halal ataukah dari haram? Jadi sekarang orang akan datang, kata Nabi, lihat yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, akan datang pada akhir zaman orang tidak peduli dari tentang hartanya, apakah dari yang halal atau yang haram, pokoknya halal haram mantam. Mantap. Itu yang kata Nabi sudah perkirakan dari 14 abad yang lalu. Sekarang sudah terbukti. Orang kadang-kala yang penting harta. Ada orang kan bilang begini, Ustadz bikin apa diri? Mardoi. Ini kan sudah balik. Ambelah haram susah, apalagi yang halal. Jadi yang haram pada itu aja saja. Ini kan kadang orang mengatakan demikian. Nah, ini hal yang sudah diramalkan, sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sudah disampaikan oleh Nabi bahwasannya itu telah terjadi, yang sudah disampaikan oleh Nabi 14 abad yang lalu, sekarang sudah terjadi. Bahwa orang sudah tidak peduli lagi tentang hartanya, apakah dari yang halal atau yang haram. Pokoknya halal hantam semuanya. Yang penting butuh-butuh. Penting bila email tahu kaya. Padahal ini dari uang yang haram. Kadang-kala dia ambil dari tuyul lah, dia suruh kasih makan tuyul, baru kemudian dia suruh bapak curi itu tuyul, atau bisa aja babi ngepet dia suruh kasih makan itu babi ngepet, kemudian bapak curi harta-harta semua. Ini hal yang ada juga tuyul forex. Artinya data mati lo petalale tuh akhirnya kan menyesal sendiri. Padahal agama sudah mengatur. Muamalah itu sudah diatur oleh Nabi. Semuanya itu halal, tapi yang terlarang itu yang
kita harus perhatikan. Seperti misalnya investasi itu, yang kita lihat investasi itu transaksi harus jelas. Masa transaksi bo DP transaksi uang titipan, masa uang titipan baru kemudian sudah jadi uang berlipat-lipat, ini menghimbulau. Jadi usahakan kalau uang titipan tidak mungkin kan di Bali batitip di masjid sandal 1 pasang. Masa mau titip sandal 1 pasang kalau kabar 5 pasang? Kan tidak mungkin. Jadi memang menghimbulau ada, makanya dalam muamalah itu diatur bagaimana cara bermuamalah yang benar. Jadi memang ketika muncul berbagai macam harta ini, selalu ini para ustadz ini kasihan di depan. Moletom pihu ati toli moli ustadz. Tapi tetap dijelek-jelekan. Nanti so DP rugi begini, nanti mam hualing ada ustadz benar di ustadz. Ini. Karena apa? Karena kan orang kadang-kala saya biasa di waktu masa heboh-hebohnya itu di komen dibilang serahkan sama MUI. Dia tidak tahu saya ini komisi fatwa di MUI. Dia tidak tahu saya ini komisi fatwa di MUI. Mana DP fatwa? Masa DP fatwa? Apalagi fatwa apa dia nukil kamari, tak salah-salah lagi fatwa yang dia nukil. Dia bilang kata forex itu halal. Ya, yang dihalalkan itu forex, tapi yang haram itu adalah mengatasnamakan perjudian dengan forex. Nah, itu Pak, itu yang haram. Sekarang bukan forex yang ada. Yang ada itu apa? Mengatasnamakan judi dengan forex. Nah, itu yang harus kita teliti lebih lanjut. Ya, baik. Jadi sekali lagi kita kembali kepada harta yang ini kan harta bagian harta yang haram ya. Kita harus bahas juga cabang-cabangnya. Jangan sampai seperti itu, harta yang kita kasih makan orang pe anak ini yang mereka akan warisi. Artinya ketika kita dapat uang haram, kemudian kita orang bangun akan rumah. Utima malapui tampat ya lo mengawala untuk mengawambunto sampai hari kiamat. Dipertanggungjawabkan. Bukan cuman itu. Coba lihat kenapa itu rumah itu mau payango. Rumah itu juga kita harus cari dengan harta yang halal. Itu payango rumah itu jualnya apa? Supaya kita mau tinggal di rumah itu tenang, nyaman. Dingin, nyaman. Baru kenapa itu orang bapak yang rumah itu kasih makan kasih makan kola, tidak ada makanan yang lain, karena kola itu kan manis, supaya tibasi juga itu sanang DP hati, sehingga kita juga yang di tuan rumah juga itu sanang terus, karena tibasi juga ioma terus, kita juga senang. Coba kalau tibasi pala-palatonya bapak yang rumah, pondasi rumah, juga kita juga akan merasa panas itu rumah itu. Belum lagi kalau hartanya harta yang haram. Harta yang kita dapatkan dari yang haram, pokoknya SPJ dia atur sabua, dia tanda tangan sabua, bangun rumah gagak-gagak, kemudian dibasi hemo ngakola umoling. Memang hemo ngakola ugaga dati basi, tapi buat tidak yang mau tapu halo dibasi jata dibasi hati hemo ngakola buti untuk tanda tangan yang tidak jelas. Hati tibasi mau ada padahal tibasi kan tidak tahu apa-apa. Yang penting menurut tibasi ini halal. Kalau dia tanda tangan dia bilang perjalanan 1 minggu, baru kegiatan buat 3 hari. Ini kan masalah. Uang hotel dia tulis di SPJ 1 minggu, baru kemudian yang dia laksanakan cuma 3 hari. Nah untung 4 hari. Tapi dia bilang supaya aman, wahia matang inti odeti. Hingga mengamankan diri, kalian lali. Subhanallah. Jadi sekali kita mencari harta yang halal, kita luruskan itu harus halal. Sedikit pun itu yang kita berikan, sedikit banyaknya tergantung keikhlasan memang. Tapi jangan sampai yang kita berikan ini justru dari hal-hal yang tidak halal, atau yang tidak jelas. Untuk utunmai itu jatawan. Tapi ada juga beberapa para eksekutif kita, legislatif kita yang memang benar-benar menjalankan ini amanah terhadap yang mereka berikan. Ketika ada sesuatu yang diberikan kepada mereka dan mereka tidak tahu ini dari mana, mereka tolak. Tahu itu Masya Allah. Berarti masih ada keimanan di dalam hatinya. Banyak yang seperti itu, Ustaz. Masya Allah. Semoga mereka tetap sehat terus, tetap dalam naungan Allah, dan juga yang belum dalam posisi di jalan yang benar, kita doakan semoga mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti jangan sampai madolti haji. Haji, di Pak Haji P anak ini ada baju di. Astagfirullah. Tapi mana? Alhamdulillah.
jangan, jangan. Tapi mana wali mah alhamdulillah. Sama dengan orang ini apa namanya? Sama orang yang babuka dengan miras. Baru ente buka pertama dia baca bismillah baru minum miras. Bismillah untuk dua itu. Astagfirullah. Jadi ini karena tidak ada ilmu. Ya, tanpa terasa waktu kita pun akan berakhir di kesempatan Bingkai Ramadan kali ini. Ya, alhamdulillah kita sudah berada pada malam yang ke-13. Ya. Semoga para kru Cahaya FM maupun Polyama Top FM dimanapun Anda berada, kami temui dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan juga semoga kita semua tetap semangat dalam melaksanakan ibadah bolo beberapa hari ini ya. Bolo beberapa hari sabar sedikit dulu ya. Betul ya, insyaallah tetap semangat. Insyaallah saya berharap kita terus bersahur sebulan penuh. Jangan sampai akhir-akhir begini biasanya Bali semua Jakarta tidur ya. Walaupun dia pasang kesan alarm, kadang alarmnya dia kasih mati dia lanjut tidur ulang. Atau mau ngamulo-mulo. Artinya jam 10 mau ngampop-pop utuh lo ada. Bong mai suhur, masubuh. Judul suhur. Padahal ada berkah sahur yang Oke, kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingkai Ramadan. Itulah bincang-bincang sekitar Ramadan atau Bingkai Ramadan.